Baik, kita mulai dulu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini, Ibu ya. Kita mau belajar tentang manzumah Tuhfatul Atfal. Yani sekilas tentang Tuhfatul Atfal, sebuah bait-bait syair yang menjelaskan kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid. Meskipun bukan semua kaidah, tapi kaidah-kaidah yang penting untuk bisa dihafalkan dan dipahami oleh pembelajar khususnya di bidang ilmu tajwid bagi yang masih pemula. Jadi sebagaimana yang disampaikan guru kami Syekh Muhammad Abu Zurainah Al-Misri, semoga Allah jaga beliau, matan Tuhfatul Atfal ini merupakan sebuah kitab ringkas yang berfungsi untuk pembelajaran bagi para mubtadi', para pemula di dalam ilmu tajwid, dan juga menjadi murojaah bagi orang yang sudah pakar di dalam ilmu tajwid. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya ada ibu-ibu diantaranya sudah menjadi pengajar Al-Quran, maka ini juga masih cocok untuk ibu-ibu, karena juga bisa menjadi sebuah media untuk murojaah. Baik, sebelum kita jelasin apa itu Tuhfatul Atfal, perlu kita sedikit ngobrol dulu tentang apa sih ilmu tajwid itu, sejarahnya. Jadi ibu sekalian, saya mau tanya ini, selama ini kita tahu yang namanya ilmu tajwid itu apa? Ada yang bisa jawab enggak? Ilmu tajwid itu apa? Halo? Ada yang tahu ilmu tajwid? Kalau misalnya kita dulu di pelajaran BTA, baca tulis Al-Quran di SD, saya masih ingat ilmu tajwid itu ta'rifnya atau definisinya adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Ilmu yang mempelajari tata cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Tapi ketika kami belajar Tuhfatul Atfal dan Jazariyah dari Syekh Hanafa Maulana, semoga Allah jaga beliau menambahi ini, ada yang kurang. Apa yang kurang? Baik dan benar itu menurut siapa? Saya mau tanya ibu-ibu, sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan jilbab besar saja, ya masalah jilbab aja, belum masalah cadar, itu kan menurut kita itu sesuatu yang baik dan benar, betul? Tapi bagi orang yang ngakunya itu sekuler atau liberal tuh, malah itu dianggapnya sebuah hal yang tidak benar, dianggapnya itu sebuah kemunduran, pembatasan bagi seorang perempuan. Nah ternyata bagi kita itu sebuah kebenaran, bagi orang lain belum tentu. Jadi ini masih ngambang nih, baik dan benar menurut siapa. Maka sebenarnya sama Syekh Hanafa, beliau menambahkan baik dan benar ini ada dua. Menurut riwayat, baik dan benar secara riwayat ya dan diroyah. Atau kita tuliskan saja, maaf, secara riwayat dan diroyah. Apa itu riwayat? Riwayat bisa dikatakan prakteknya.
praktek. Apa itu diroya? Teori. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna, kalau kita mau ambil akar kata yatluna itu dari kata tala yatlu, masdarnya tilawatan. Tala itu artinya mengikuti. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara letterlek, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti bacaannya Rasulullah SAW dalam membaca kitabullah, yakni Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang baca Al-Quran kalau diterjemahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi konteksnya diharapkan orang yang tilawah itu bukannya sekedar baca, tapi membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW membacanya. Ya, karena ini ada ittiba, ada mengikuti. Mereka membaca Al-Quran, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian apa yang telah kami rezekikan pada mereka. Kenapa? Untuk jual beli, dalam rangka jual beli yang tidak pernah merugi. Afwan, menginfakkan harta dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yang demikian mereka lakukan atas dasar jual beli yang tidak akan pernah merugi, supaya Allah menyempurnakan ganjarannya dan juga memberikan kepadanya sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun, Maha menerima syukur. Baik. Sekarang kita mau pahami dulu nih, gimana caranya Mas kita tahu Rasulullah SAW itu baca Al-Qur'annya seperti apa sih gitu. Kan itu pertanyaannya sekarang. Kita mau tilawah berarti kan kita pengen baca Al-Quran sebagaimana bacanya Rasulullah SAW. Nah, maka disinilah pembahasan kita saat ini. Sebelum kita masuk ke matan, perlu kita ada selang yang pandang dulu. Jalur praktek ini, jalur riwayat, dimulai dari mana? Dari sini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sekarang saya mau tanya, yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah. Al-Quran itu apa? Firmannya Allah. Jadi Al-Quran diturunkan Allah kepada siapa pertama kali? Malaikat Jibril. Di malam Lailatul Qadar, dari Allah sampai ke Malaikat Jibril turun ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar, malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baru di tanggal 17 Ramadan, ya, ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi, turunlah satu ayat, namanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Loh Mas, kok turunnya tanggal 17? Katanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu turun sepaket ke langit dunia. 17 Ramadan itu mulai turun bertahap kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Berarti dari Allah ke Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW itu melalui apa? Allah turunkan kepada hatinya Rasulullah SAW. Ala qalbika, ya, ala qalbika, Allah turunkan Al-Quran kepada hatimu wahai Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan bersama dengan Ruhul Amin. Siapa? Malaikat Jibril.
ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu wahai Muhammad, supaya kamu termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Kenapa dalam hatinya Rasulullah SAW? Karena termasuk tafsirnya, termasuk hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, sepaket pokoknya penjelasannya langsung masuk ke hatinya Rasulullah SAW. Makanya wahyu ketika diterima Rasulullah SAW itu berat, ibu-ibu, sangat berat. Oke, mungkin akan dibahas di kesempatan yang lainnya. Tapi pada akhirnya oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabat. Melalui apa? Melalui lisannya Rasulullah SAW didengarkan oleh para sahabat. Ya, didengarkan oleh para sahabat. Nah, ada banyak para ahli Al-Quran di kalangan para sahabat ya. Satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terus Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau termasuk ulama Al-Qur'annya di kalangan para sahabat. Jadi ketika para sahabat itu baca Al-Qur'an, maka yang ngajari Rasulullah SAW. Pernah suatu saat ketika Rasulullah SAW itu mendengarkan bacanya Umar bin Khattab, ketika ada suatu kasus ya, itu Rasulullah SAW memerintahkan Umar, "Iqra ya Umar, bacalah wahai Umar ayat di dalam surah Al-Furqan." Maka Rasulullah SAW membenarkan, seperti inilah ayat tersebut turun. Itu menjadi sebuah ijazah, sebuah pengakuan dari Rasulullah SAW bahwasanya bacaannya Umar bin Khattab itu sudah benar sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Terus seperti itu jalurnya. Nah, ketika masa-masa di awal orang-orang Arab itu tidak perlu belajar ilmu tajwid. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab yang jelas. Makanya Al-Quran itu ketika turun, para sahabat gak ada hajat belajar ilmu tajwid. Jadi kalau ibu-ibu mau cari tahu dalilnya ikhfa itu di Sahih Bukhari ada enggak, dalilnya idgham itu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Anda mau cari mat jaiz munfasil dalam hadis, kitab manapun enggak akan ketemu. Berarti para sahabat enggak belajar tajwid? Enggak. Terus bacanya bisa bagus? Bisa. Ya, karena apa? Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Mereka orang Arab. Hanya ada 4 saja yang ada di dalam Al-Quran, tapi tidak ada di dalam bahasa Arab sehari-harinya para orang Arab di zamannya Rasulullah SAW. Hanya 4 aja kekhususan Al-Quran yang bukan menjadi kaidah bahasa Arabnya di zamannya Rasulullah SAW. Apa aja 4 tadi? Pertama adalah kadar gunnah. Yang kedua adalah kadar mad far'i. Yang ketiga saktah. Yang keempat irama. Oke. Kadar gunnah. Misalnya kita baca surah Al-Kautsar gimana? Inna a'tainakal kautsar. Inna, baca. Ditahan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Baca. Oke, bin nas itu ditahan seperti itu, namanya gunnah. Nah, ketika orang Arab ada nun tasydid atau mim tasydid ngobrol biasa, orang Arab di zamannya Rasulullah SAW, maka tidak ditahan seperti itu, ibu-ibu. Misalnya manggil nama Nabi Muhammad SAW, ya manggilnya gini aja, ya Muhammad, gitu aja. Tidak terus manggilnya kayak gini, ya Muhammad, enggak. Karena ditahan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Apa itu ditahannya gunnah? Gunnah nanti ada bahasan sendiri di dalam Tuhfatul Atfal. Yang kedua kadar mad far'i atau mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Misalnya apa? Ketika orang Arab zaman itu mau manggil manusia, ya ayuhan nas,
Ya ayuhan nas, isma'u, wahai manusia, dengarkan, dengarkan. Enggak kayak gini bacanya. Ya ayuhan nas, enggak kayak gitu. Langsung mereka ya ayuhan nas. Karena apa? Kadar bacaan ya a itu kan mad far'i ya, atau jenisnya nantinya mad jaiz munfasil. Lebih dari 2 harokat. Itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya yang ada dalam Al-Qur'an tapi tidak ada dalam bahasa Arab keseharian mereka, orang-orang Arab zamannya Nabi SAW, adalah saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berhenti sejenak tadi itu hanya ada dalam Al-Qur'an. Yang keempat irama. Yang keempat irama. Kalau kita tanya kabar, gimana bahasa Arabnya? Kaifa haluk, betul? Ngomong biasa kayak gitu kan? Ya akhi, ya ukhti, kaifa haluki? Ada nggak ibu-ibu kalau misalnya belajar bahasa Arab diajar ini? Ya ukhti, kaifa haluk? Ada? Nggak ada ya. Karena ada itu hanya ada dalam Al-Qur'an. Oke. Nah, makanya orang Arab di zamannya Rasulullah SAW tidak ada hajat untuk belajar ilmu tajwid secara teori, karena pasti mereka bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Masalah mulai muncul kapan? Ketika orang ajam, tahu orang ajam? Orang ajam itu orang non Arab, banyak yang masuk Islam. Oke. Ketika orang non Arab banyak masuk Islam, mereka kan bukan orang Arab nih, baca Al-Qur'an kira-kira gini. Ibu-ibu sekalian, huruf hijaiyah itu ada berapa? 29, dari alif sampai huruf ya, dari hamzah sampai ya. Kira-kira kalau bahasa kita orang Indonesia, huruf Indonesia itu apa aja? Apakah pakai huruf hijaiyah atau pakai alfabet? Alfabet dari A sampai Z. Saya mau tanya, ada nggak huruf-huruf hijaiyah yang tidak terdapat padanannya dalam alfabet? Banyak. Saya mau tanya, huruf H itu ada nggak dalam alfabet kita? Nih, ada? Nggak ada. Huruf dot? Nggak ada. Huruf dha? Nggak ada. Huruf ain? Nggak ada. Jadi ketika ada orang ajam, ambillah contoh. Ini misal saja, misal. Misalkan orang Indonesia mau baca Al-Qur'an saat itu, mereka nggak ada nih kosakata dalam bahasa sehari-hari pakai huruf ain, nggak ada. Tiba-tiba disuruh baca ain, mereka nggak ada huruf H dalam ngobrol sehari-hari, namanya orang Indonesia, disuruh ngucapin huruf H. Kira-kira bisa nggak? Belum tentu bisa. Makanya bisa jadi mereka nanti ketika ngucapin ini akan diarahkan ke huruf keseharian mereka yang terdekat. Kalau tempat kita, ada nggak huruf yang terdekat dengan H? Huruf H. Huruf dot apa? Huruf D. Ya enggak? Huruf dha apa? Huruf Z. Huruf ain apa? Ya huruf A, I, U, huruf vokal. Makanya kita, banyak di antara kita yang masih baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul? Itu yang dipandang para ulama saat itu, ini perlu dijaga ini. Bahasa Arab perlu dijaga. Kalau nggak dijaga, nanti kemurnian agama Islam ini akan tercabik-cabik. Oke? Nanti mulai pertama kali yang dijaga adalah masalah i'rab atau harokat terakhir dalam sebuah kata dalam kalimat bahasa Arab. Alhamdulillahi. Ya. Itu hi-nya itu i'rab itu. Kan kita kalau baca Al-Qur'an ada Allaha, Allahu, Allahi. Itu nanti belajar di ilmu nahwu. Sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau merintahkan salah seorang tabi'in untuk menuliskan kaidah-kaidah awal bahasa Arab. Ini siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah taala. Membuat embrio awal kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Dari segi gramatika.
Gramatika itu kalau dalam bahasa Inggris grammar, Ibu. Apa? Peraturan dalam tata bahasa. Kita pasti ketika belajar bahasa Inggris ada itu. Simple present tense, simple past tense, kayak gitu ya. Nah, itu di dalam bahasa Arab namanya nahwu. Pertama kali yang dilihat oleh kaum muslimin saat itu ketika banyak orang ajam masuk Islam adalah membuat kaidah tentang ilmu tata bahasa. Baru setelah itu muncul masalah kayak gini. Mulailah ada seorang ulama yang namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dihafalin. Tadi saya nyebutin nama siapa aja. Oke, sudah Ali bin Abi Thalib, nyuruh Abu Aswad Abdul Ali itu untuk dalam masalah gramatika bahasa Arab. Nah, datanglah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di zaman setelahnya jauh ya. Itu beliau akhirnya membuat kaidah-kaidah tentang tata cara pengucapan huruf-huruf Arab. Masalahnya kenapa, Ibu? Kenapa kok para ulama itu sampai sibuk-sibuk membuat kaidah? Kenapa? Ya karena saat itu belum ada HP Android, belum ada iPhone. Kalau saat itu udah ada iPhone, udah ada HP Android, lemak nian. Tinggal rekam aja bacaannya Rasulullah SAW selesai. Enak nggak? Kalau di zamannya Nabi SAW itu udah ada HP, udah ada video, udah direkam aja bacaan Rasulullah SAW dari juz 1 sampai juz 30. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya nggak? Tapi masalah saat itu belum ada. Hingga akhirnya para ulama merekamkan bacaan mereka di dalam sebuah kaidah. Kaidah atau di dalam sebuah teori tadilah namanya diroyah. Diroyah itu adalah teori. Jadi yang pertama kali membuat kaidah-kaidah huruf ini tempatnya di mana, cara pengucapannya gimana, itu adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oke, saya itu. Nah, mulai berkembang lagi hingga akhirnya banyak kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama dalam rangka kalau di dalam bidang Al-Quran ini untuk menjaga keaslian Al-Quran. Begitu pun nanti di dalam masalah fikih, di dalam masalah bahasa Arab, masalah hadis juga ada ulama yang membuat kaidah-kaidah terhadap cabang ilmu tersebut. Ala kulli hal itu semuanya dilakukan untuk menjaga kemurnian agama Islam supaya masih tetap sebagaimana dia turun pertama kali kepada Rasulullah SAW. Jadi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membacakan Al-Quran pada gurunya, diajari gurunya. Dari pengajaran tadi, dari praktek riwayat tadi. Jadi kan Rasulullah mengajarkan pada sahabat pada tabi'in, tabi'in pada tabi'in pada ulama setelahnya. Sampai pada ulama yang membuat kaidah ilmu tajwid. Nah, jalur tadi, jalur pengajaran secara praktek itu namanya riwayat. Atau bisa kita katakan sanad ilmu, mata rantai. Sedangkan teori yang dibikin oleh para ulama yang memiliki sanad sampai ke Rasulullah SAW tadi namanya diroyah. Jadi diroyah ini bergandengan tangan dengan riwayat dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Itu nggak bisa dilepaskan. Jadi nggak ada ceritanya orang aku punya sanad Al-Quran tapi dia menyelisih ilmu tajwid. Tidak bisa dibenarkan. Karena ilmu tajwid itu pasti sesuai dengan sanad Al-Qur'annya. Kalau misalnya ada orang aku punya sanad tapi cara bacanya itu menyelisih ilmu tajwid, maka bisa dipastikan itu sanadnya dipermasalahkan. Karena kata saya manusia Suwaid ya nggak bisa. Sanad Al-Qur'an, riwayat Al-Qur'an itu bertentangan dengan yang namanya ilmu tajwid. Pasti akan seiring berjalan bersama mereka berdua. Gitu Ibu ya. Karena apa? Karena diroyah atau teori tajwid itu dibikin berdasarkan praktek cara baca Al-Quran yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Oke, itu dia. Sampai di sini agak paham nggak perjalanan bacaan Al-Quran kita ini? Ada sedikit gambaran baru. Jadi di sini kita baca Al-Quran ini kan pengen tadi mempraktekkan apa yang saya baca di dalam surat Fatir tadi. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah Al-Quran. Apa itu tilawah? Membaca Al-Quran mengikuti bacaannya Rasulullah SAW.
wasallam. Gimana cara tahu bacanya Rasulullah SAW? Pertama, ibu harus belajar sama guru yang bersanad. Yang kedua, ibu harus belajar ilmu tajwid. Jadi bisa dikatakan ilmu tajwid itu membutuhkan dua komponen besar. Mempelajari tata cara baca Al-Quran dan baik dan benar harus dipelajari dari guru yang memiliki riwayat sampai kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua harus dengan dibantu dengan teori-teori ilmu tajwid. Bisa dipahami di sini? Oke, kita di sini mau masuk kemana? Kita mau masuk ke dua-duanya. Ya, kita mau masuk ke dua-duanya. Ya, alhamdulillah di sini saya pernah belajar tajwid ini dari pertama Syekh Hanafa Maulana ya. Pertama kali ya tentu saja belajar dengan guru TPQ saya. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6 di TPQ Irmas ya, Sukoharjo. Habis itu pada Ustaz Abdul Rahim di Sukoharjo, dan hingga akhirnya belajar kepada Syekh Hanafa Maulana satu di Bandung ya, terus pada Syekh Muhammad Abu Zuraina Al-Misri. Saat itu kami belajar Tufatul Atfal, Jazariyah dan juga usul qiraat sab'ah. Nah dari Syekh Mahmud pula saya mendapatkan sanad Mandhubah Jazariyah dan juga Tufatul Atfal dari Syekh Muhammad Abu Zurainah secara hafalan dan ya tanpa buka buku ibu ya. Terus ya berlanjut terus sampai akhirnya kami membacakan Al-Quran kepada Syekh Hasan Abdul Ghani Al-Misri. Beliau orangnya udah sepuh. Pas di Jakarta Selatan nggak salah. Oh iya di Jakarta Selatan. Dan beliau mengijazahi kami bacaan Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Qiraat Asim Jarur Syatibiyah. Ya semoga apa yang kami ajarkan ini bisa dipertanggungjawabkan dan semoga Allah berikan pada kita pertolongannya dan juga taufiknya sehingga kita bisa mempelajari dan memahami serta mempraktekkan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan besok insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut kaidah tajwid ini. Hingga akhirnya datanglah para ulama yang menyempurnakan ilmu tajwid. Awalnya ibu-ibu sekalian, ilmu tajwid ini merupakan pecahan dari bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Kalau ibu-ibu pengen tahu kitab fikih kita apa biasanya di Indonesia ini? Madzhab Syafi'i, iya, madzhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang belajar fikih Syafi'i, itu biasanya kitab yang paling final itu yang mau dipelajari itu apa? Ya, Al-Um itu adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i secara dikte ditulis oleh Imam Rabi', muridnya Imam Asy-Syafi'i. Itu kitab paling ujung di dalam pembelajaran fikih madzhab Syafi'iyah. Nah, sekarang kalau misalnya bahasa Arab, kitab paling ujungnya apa? Satu kitab paling ujungnya adalah Alkitab namanya. Alkitab tulisannya Al-Imam Sibawahi 4 jilid. Silakan dibeli. Tapi belum ada terjemahannya. Buat apa Mas Baktiar? Beli aja gitu kan. Saya dulu beli kitab aja. Nggak tahu, belum bisa baca ya. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu guru, akhirnya dibaca juga. Gitu. Beli aja. Daripada ibu beli Barbie, ngabisin duit, dipajang nggak boleh, ya nggak? Oke, mending beli kitab. Saya tuh sering berandai-andai ibu. Kenapa kok mbah saya dari jalur bapak sama ibu tuh nggak ada yang mewariskan kitab kuning satupun? Kalau ada tak ambil semuanya. Insya Allah bermanfaat buat masyarakat kaum muslim, betul nggak? Tapi nggak ada ibu. Nyambung ibu-ibu mungkin beli aja kitab yang banyak. Buat apa? Siapa tahu cucu ibu nanti ada yang jadi ulama besar. Nah, betul nggak? Nah itu dia. Oke. Jadi kalau kita lihat di Alkitab karangannya Imam Sibawahi tadi, tulisannya ya bukan karangan, itu di bab terakhir nanti ada pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Ternyata bagian dari ilmu bahasa Arab. Tapi karena hajat orang Islam terhadapnya itu sangat besar, akhirnya ilmu tadi ditarik menjadi suatu ilmu tersendiri. Menjadi ilmu tajwid. Sama nasibnya dengan ilmu faraid, ilmu mawaris. Yang aslinya dia gabung dengan ilmu fikih, ditarik menjadi ilmu tersendiri. Oke, akhirnya ilmu tajwid menjadi cabang ilmu tersendiri. Banyak ulama yang fokus di dalamnya. Nah, ibu-ibu sekalian, sedikit tentang nazam, syair. Syair ini sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Syair itu gimana? Syair itu ya bisa dilantunkan. Ada nilai seninya. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau ambil contoh syair itu
yang sering dibaca anak pondok, ala la tanalul ilma illa bisittatin ila akhirih. Itu kan nadhoman ya, syairan. Nanti ada rumus-rumusnya. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ibu sekalian, kita sering kalau dalam TPA itu semuanya dilakukan, betul enggak? Gimana lagunya apa anaknya Nabi? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Oke. 3 laki-laki, 4 perempuan, gitu kan? Kenapa dibikin lagu? Supaya mudah dihafal. Dibikin lagu itu mudah dihafal, susah lupanya. Oleh karena itu para ulama akhirnya mempergunakan ilmu syair tadi untuk menyimpan kaidah-kaidah dalam ilmu syar'i. Semua cabang ilmu syar'i ada. Dari cabang akidah ada kitab yang bentuknya syair. Cabang fikih ada kitab yang bentuknya syair. Contohnya Matan Zubad, 1000 bait lebih membahas tentang fikih Syafi'i dari bab awal sampai bab akhir. Dari fikih ibadah sampai fikih jinayah. 1000 bait mau dihafalin? Ada dalam kitab Faraid ada Rohabiyah, ada bahasa Arab, Nahwu, ada Imriti, ada Alfiyah. Dalam Sorof ada Nadham Maksud. Dan dalam ilmu tajwid ada kitab yang bentuknya syair yang terkandung di dalamnya kaidah-kaidah ilmu tajwid. Salah satunya adalah Manzumah Tuhfatul Atfal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Nah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Oke. Nah, kitabnya sudah ada di hadapan ibu. Semuanya udah pegang kitabnya? Ada sisa deh, Om? Sisa 1. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat kitabnya? Sudah semua? Ada yang belum hadir berarti? Sisa enggak? Enggak kan? Nah, coba dia yang tulis 1. Oh ya, tadi ada minta maaf dari percetakannya ya Mas Jaka. Ini ada yang warnanya beda-beda ya, salah settingnya di halaman depannya aja. Kalau ada yang dapat ibu ya mohon dimaklumi. Oke, ini kitab ini di hadapan ibu-ibu saya kasih judul Tatbiqun Tatbiqut Tuhfah. Tatbiq itu penerapan, At-Tuhfah ini sebutan daripada matan Tuhfatul Atfal. Jadi ini kitab untuk menerapkan kaidah-kaidah tajwid dalam matan Tuhfatul Atfal. Oke, gitu ya. Apa itu matan Tuhfatul Atfal? Ini adalah sebuah bait-bait syair yang berisi kaidah-kaidah ilmu tajwid yang jumlahnya 61 bait. Setiap bait itu ada 2 baris. Ya. Contohnya misalnya gini. Linnuni intasku walitanwini 1 baris. Arba'u ahkamil fakhud tabyini itu 1 bait. Berisi dari 2 baris. Ibu bisa lihat di halaman pertama ya. Ini bab mukadimah ya. Nah. Oke. Sebelum kita bahas lagi, kita perlu kasih alasan ibu-ibu. Kenapa kita belajar ini? Tentu saja ibu-ibu banyak kan di zaman sekarang ini buku-buku tentang ilmu tajwid. Ada tajwid A, tajwid B, ilmu tajwid praktis, betul? Kenapa kita nggak pakai ilmu itu? Gini Bu, saya mau tanya Ibu. Di pasar ada yang enggak yang jual ikan? Ada? Ada. Ada yang jual ikan kan? Tapi saya mau tanya Ibu, di pasar ada enggak orang yang jual ikan hiu? Ada? Ada enggak di pasar jualan gurita raksasa? Enggak ada. Ada enggak di pasar jualan anjing laut? Enggak ada. Bahkan di pasar ada enggak yang jualan bintang laut? Enggak ada. Kuda laut? Enggak ada. Saya tahu ada bintang laut ya aslinya yang pergi ke pantai gitu ya. Kalau di pasar enggak ada. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, di pasar tuh sesuatu yang banyak diambil orang, sesuatu yang sering dimanfaatkan orang. Jadi bisa dikatakan pasar itu bukanlah sumber ikan. Kalau kita mau cari ikan-ikan yang aneh-aneh tadi, ikan-ikan yang banyak sekali variasinya, kemana? Ke laut. Nah ibu sekalian, kalau kita mau ke lautan ilmu tajwid, maka kita harus kembali ke dalam kitab-kitab turoth, kitab-kitab yang umurnya sudah ratusan tahun, yang diwariskan oleh para ulama. Kalau ibu-ibu lihat buku-buku tajwid, ibu coba cek di daftar pustaka. Kemungkinan besarnya pasti ada tulisan Tuhfatul Atfal di situ. Pasti ada tulisan matan Jazariyah di situ. Kenapa?
Tuhfatul Atfal dan Jazariyah inilah dua kitab yang masyhur di dalam ilmu tajwid yang sudah membuktikan, terbukti kitab ini diberkahi Allah. Dan ini dipelajari oleh seluruh kaum muslimin yang fokus dalam ilmu tajwid. Apalagi yang pengen mempelajari tajwid secara jalur yang benar. Jadi ibu-ibu sekalian, jemaah Darul Arqam ini belajar Tuhfatul Atfal, jemaah yang di Yaman, yang di Mesir, di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, yang belajar ilmu tajwid juga belajar Tuhfatul Atfal. Jadi ini kelasnya internasional gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu ketemu orang Yaman, pernah belajar tajwid? Pernah gitu kan, ditanya. Belajar apa? Oh, saya belajar Tuhfatul Atfal. Loh, sama dong, saya juga. Gitu. Jadi kitabnya sama. Oke? Makanya kita pakai kitab Tuhfatul Atfal ini supaya untuk mengembalikan jalur kita. Para ulama dahulu ketika ingin menguasai suatu cabang ilmu, beliau menghafalkan kaidah-kaidah ilmunya yang disusun oleh para ulama dalam bentuk matan atau kitab-kitab ringkas dihafalkan. Matan nanti ada yang bentuknya syair seperti ini. Ya. Itu dihafalkan, mereka hafalkan, mereka pelajari syarahnya, pelajari penjelasannya, baru mereka mutkinkan itu. Jadi ini harapannya nanti ibu-ibu sekalian setelah ini, inilah yang akan menjadi program untuk kajian rutin seminggu 2 kali di Darul Arqam. Setelah kemarin selesai kajian kitab fasih. Ini yang akan diajarkan istri secara komprehensif, secara pelan-pelan, dan nanti akan ditalakikan semuanya satu persatu bacaannya. Plus kita harapkan ibu-ibu hafal ini. Nanti kita buka grupnya, ibu-ibu hafal, biar jangan kalah sama santri. Ya, gitu ya. Bisa hafal insya Allah. Berapa menit tadi audionya? Nggak nyampe 10 menit kan? Wah, mudah aja, gampang Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa li walidina wa asatidatina wa li asatidatina wa li walidihim wa li jami'i muallimin khususan ila musannifil kitab Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan liman quli an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila ziyadatin wala nuqsani ma tadabburi wa tafakkuri wal amali bi muqtadal Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai baca. Ulangi saya ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Yuk, yaqulu bareng-bareng. 1 2 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Sudah. Oke, kita bahas dulu. Ibu tulis terjemahannya ya. Saya diktekan, ibu tulis terjemahannya di bawahnya. Ini ada ruang kosong, ditulis kecil-kecil terjemahan perkataannya. Bisa? Oke. Bismi dengan nama. Basmalahnya dulu dong ya. Bismi dengan nama Allahi Allah. Ini dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Oh ya ibu nanti yang ketinggalan tidak perlu sedih, nanti saya share rekamannya di YouTube ya. Jadi ibu bisa nyusul untuk nulisnya nanti pas ngeliat rekamannya. Oke. Ini kamu mau dengerin dulu nggak apa, nggak nyatet. Karena kalau misalnya nunggu ibu nulis, takutnya waktunya nggak nyampe. Yaqulu akan berkata, ya. Siapa yang berkata? Roji, orang yang mengharapkan. Mengharapkan apa? Rahmatil ghafuri. Rahmat itu artinya kasih sayangnya. Al-ghafuri
zat yang maha menutupi. Kok maha menutupi mas? Iya, Allah tuh menutupi dosa kita hingga akhirnya nanti di hari kiamat selain ditutupi, akhirnya Allah ampuni. Makanya dalam Al-Quran biasanya diterjemahkan dengan maha mengampun. Jadi ini berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya zat yang maha pengampun atau zat yang maha menutupi dosa-dosa kita. Dauman, senantiasa atau selamanya. Jadi dia selamanya mengharapkan kasih sayangnya zat yang maha pengampun. Taib. Siapa itu namanya? Namanya adalah Sulaimanu. Namanya Sulaiman. Huwa, dia itu Al-Jamzuri, orang Jamzur. Jika misalnya ada orang ngomong Baktiar Al-Enimi, orang Enim, orang Tanjung Enim. Baktiar Al-Palembangi, orang Palembang. Al-Andunisi, orang Indonesia. Al-Filastini, orang Palestina. Ya semoga Allah berikan pertolongan pada saudara kita yang ada di Palestina ya. Amin. Oke. Nah di sini ada faedahnya Ibu. Oke, kalau misalnya Ibu pengen paham sekarang, nggak usah nyatetnya nanti aja pas lihat rekaman. Beliau memberikan contoh ketika memulai sesuatu, beliau mempraktekkan hadisnya Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' au abtar au ajdam. Segala perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tertolak atau terputus. Bukan tertolak, terputus ekornya. Maksudnya apa? Nggak ada berkahnya. Oke. Dan juga ini mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat untuk para raja supaya memeluk Islam, itu dimulai dengan basmalah. Juga mengikuti Al-Quran, Al-Quran dibuka dengan basmalah. Makanya para ulama itu kalau bikin kitab pasti dimulai dengan basmalah. Gitu. Oke, penting ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah di sini kita dapat faedah di bait pertama ini. Ternyata beliau menampilkan profil pertama itu. Ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini ulama besar Ibu ya. Beliau lahir di sekitar tahun 1160-an ya. Di sekitar 1160-an. Jadi udah lama banget ya. Di kota Tanto di Mesir. Tidak ada kepastian beliau tuh di tahun berapa sih pastinya gitu. Bulan apa gitu. Ahli tarikh, ahli sejarah tidak menemukan pastinya beliau tuh di tanggal berapa sih lahirnya. Lahir di kota Tonto, Mesir. Loh tadi orang Jamzur. Nah, Jamzur itu tempat tinggalnya ayahnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Makanya boleh menisbatkan tempat tinggal. Saya kelahiran Sukoharjo. Kelahirannya Jawa. Tapi saya kalau misalnya ingin nulis di ijazah, terusin Al-Enimi. Ya karena saya sudah tinggal di sini. Gitu ya. Oke. Bukan Al-Jawi. Lanjut ya Ibu ya. Nah, ini agak berbeda Ibu. Beliau itu ulama qiraat Ibu. Ulama besar beliau itu. Tapi ternyata di dalam bait awalnya beliau sampaikan seolah-olah beliau itu punya banyak dosa ini. Inilah karena berkata orang yang mengharapkan kasih sayangnya zat yang maha mengampuni dosa selamanya. Jadi beliau mengharapkan rahmatnya Allah yang Allah itu maha mengampuni dosa. Seolah-olah mau ngatain saya ini juga banyak dosanya loh. Ini agak berbeda dengan kita ini. Kita kalau sekarang ini berusaha untuk menunjukkan titel kita. Kalau mau menyampaikan sesuatu kita tunjukkan, wow saya titelnya ini berderet banyak gitu. Ini yang perlu kita kritisi sekarang. Itu penting juga. Tapi seharusnya dibarengi dengan apa? Kompetensi. Titel itu bukti Anda pernah belajar, tapi bukan menjadi kepastian Anda masih berkompeten. Itu ya, jadi sekarang ini ibu-ibu mungkin ada yang belum pernah mondok, ada yang belum pernah kuliah. Tapi harapannya setelah belajar TUFA ini Anda boleh menyampaikan, Anda boleh mengajarkan ini. Asalkan ibu menguasai benar. Jadi jangan sampai merasa oh saya bukan urusan mondok, saya bukan orang kuliah. Terus kalau misalnya juga kayak gitu, kapan mau dakwahnya? Islam datang ke Indonesia ini melalui para wirausaha, para pedagang. Mereka benar berdakwah apa? Satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Disampaikan Bu, sepengetahuan kita yang kita kuasai. Kalau kita nggak tahu ngomong nggak tahu, gitu ya.
Jadi jangan sampai ibu mentang-mentang tidak punya titel di belakangnya nggak mau berdakwah. Terus siapa yang mau berdakwah? Makanya belajar. Adapun orang yang mengatakan, oh kamu nggak punya titel ngajar-ngajar, makanya nanti kita harapkan ibu-ibu semuanya ngafalin. Bagi yang bacanya bagus, saya kasih sanatnya. Syaratnya itu. Syaratnya ibu hafal plus ketika baca matannya bacaannya bagus. Bagus apa? Makrotnya benar, sifatnya benar, hurufnya jelas. Oke, seperti itu. Sebagaimana saya dulu setorkan kepada Syekh Mahmud. Ibu juga ketika mau dapat sanad dari saya harus seperti itu juga. Gampang kok. Ya. Oke, lanjut. Jadi nama asli beliau itu Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Ya. Sulaiman bin Husain bin Muhammad. Oke, setelah itu beliau mengucapkan alhamdulillahi, alhamdu segala puji lillahi itu milik Allah. Musalliyan ala, musalliyan dalam rangka seraya berselawat. Seraya berselawat. Jadi beliau setelah memuji Allah, beliau seraya berselawat ala kepada Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad SAW, keluarganya Rasulullah SAW itu, Ali Muhammad itu Bani Hashim dan Bani Muttalib yang masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu alinya Muhammad SAW. Ini kalangan yang tidak boleh menerima zakat. Waman tala, dan semoga selawat itu senantiasa tercurah kepada waman, orang-orang yang tala mengikuti. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Musalliyan ala Muhammadin, seraya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa alihi dan keluarganya, wa mantala dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Gitu ya. Selawat dari Allah artinya rahmat, selawat dari malaikat artinya permohonan ampun kepada Allah untuk yang diselawati malaikat. Selawat dari makhluk, dari manusia artinya doa. Jadi kita ini ketika bersolawat sebenarnya mendoakan Rasulullah SAW. Allahumma sholli, ya Allah solawatilah Muhammad. Maksudnya solawatnya dari Allah, rahmati Muhammad. Gitu. Jadi jangan sampai, oh kok masa Allah bersolawat? Solawatnya Allah beda sama solawatnya makhluk. Solawatnya makhluk itu memintakan kebaikan Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau solawatnya Allah itu artinya rahmat. Ya. Kayak gini, saya mau tanya. Salat. Ya, salat. Salat itu artinya doa, Ibu. Tapi juga bisa berarti sebuah rangkaian ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Paham ya? Oke. Lanjut, ini mukadimah, kita baca singkat saja. Wa ba'du, dan setelah itu, wa ba'du, dan setelah itu, setelah apa? Setelah hamdalah, setelah sholawat, beliau menyatakan isi kitab ini. Hadza, ini adalah an-nazmu, nazom, syair. Ini adalah sebuah syair. Lil muridi, bagi orang-orang yang menginginkan apa? Nah, murid itu jadi dari bahasa Arab, Ibu. Murid itu dari bahasa Arab yang artinya orang-orang yang menginginkan, ya, murid. Menginginkan apa? Menginginkan penjelasan, menginginkan sebuah ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang an-nuni, huruf nun. Apa aja sih yang dibahas tentang huruf nun? Wa tanwini, dan tanwin. Tahu tanwin, Ibu? Un-in, an-in, un, ya. Wal mududi, dan mat, jenis-jenis mat. Ya, beberapa macam mat. Ada, kita pernah tahu ada mat tabi'i, ada mat badal, ada mat jaiz, ada mat wajib, gitu ya. Nah, itu akan dijelaskan di nazam Tuhfatul Atfal ini. Jadi kita akan sedikit buka, agak sepil sedikit. Tuhfatul Atfal ini nanti membahas pertama hukum nun sukun dan tanwin. Hukum mim sukun, hukum nun sukun, hukum nun dan mim yang tasydid, hukum lam sukun, terus hubungan dua huruf, mustlain, mutajanisain, mutaqaribain,
terus jenis-jenis mad, macam-macam mad, terus hukum-hukum mad, serta pembagian mad lazim. Sudah itu doang. Jadi dalam matan Tuhfatul Atfal ini tidak membahas tentang makharijul huruf. Terus makharijul huruf dibahas di mana? Makharijul huruf dibahas di matan Jazari. Oke. Kapan nanti? Ya nantilah. Selesai ini dulu, Bu. Ini hafal Ibu, baru ke Jazari. Jazari berapa? 109 bait. Ya. Dikit, Pak. Ya. Sama itu aku menamakannya dengan nama Tuhfatil Atfali. Tuhfah itu artinya hadiah. Al-Atfali anak-anak. Jadi ini hadiah untuk anak-anak. Saya bacakan. Ini Bu, ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini bikin nazamnya. Beliau juga nulis syarahnya. Ini syarahnya. Dulu kalau beliau nulis syarahnya itu di manuskrip ya. Jadi orang bikin buku itu, kok bisa ulamanya kan udah meninggal, bukunya dari mana? Manuskrip kayak gini. Di museum-museum ada banyak kitab-kitab seperti ini, diteliti oleh para peneliti, pentahqiq kitab, dirapikan tulisannya, diketik dalam sebuah komputer, dirapiin. Aslinya tulisan tangan kayak gini. Oke. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga menyusun syarah itu penjelasan untuk Tuhfatul Atfal, namanya Fathul Aqfal. Fathul pembuka, Al-Aqfal yang terkunci. Karena emang nazam ini isinya rumus-rumus ya. Nah, ini kitabnya tipis ya Bu ya? Tipis. Murah kok. 50.000 masalah Bu. Nah, cuman ini ayam ya. Nah, kate harokatnya. Aduh, beberapa ya. Bahasa Arab galau, Bu. Kate. Kate, kalau di Indonesia sampai kate. Nah. Saya bacakan Ibu. Kenapa kok Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini menamai kitabnya dengan nama Tuhfatul Atfal? Ini dia. Di syarahnya, qala rahimahullah taala, samaitu hadan nazma bi Tuhfatul Atfali. Aku menamai nazam ini, syair ini dengan nama Tuhfatul Atfal, ai takhsisihim. Ini aku khususkan untuk mereka. Emang ini kitab ditujukan khusus oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri untuk anak-anak TPA kalau zaman sekarang. Ya, bisyai'il hasan, ya, dengan sesuatu yang baik. Wal muraduhuna, ya maksudnya apa sesuatu yang baik itu? Yakni al-ahkamul atiyah, hukum-hukum tajwid yang akan dijelaskan nanti. Jadi hadiah itu berupa pengetahuan. Wal atfali, atfal itu jamaknya tiflun. Tiflun satu anak, al-atfal anak-anak. Kayak misalnya masjid, satu masjid, masajid, banyak masjid. Gitu ya. Wal muradu bihim, yang dimaksud anak itu siapa? Malam ya belum al-hulum, yang belum mimpi. Yang belum mimpi basah ya, yang belum haid, itu yang dimaksud anak-anak itu. Nah, ini dia yang ajib Bu. Wal muradu al-atfal, dan yang dimaksud anak-anak ini bukan berarti ini nggak boleh buat anak dewasa, enggak. Belum jelasin lagi. Dan yang kumaksudkan buat anak-anak di sini adalah mithli fi hadzal fanni, orang-orang sepertiku di dalam bidang ilmu ini. Padahal Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini punya beberapa karya ya Bu ya. Ya, punya beberapa karya di dalam ilmu tajwid dan juga bidang qiraat. Tapi belum mengatakan ini tuh kitab untuk bocah-bocah, untuk bocil dalam ilmu tajwid, pemula dalam ilmu tajwid. Seperti siapa? Seperti saya. Kalau kita dianggap bocil dalam, misalnya ibu ahli ekonomi dianggap bocil dalam ekonomi itu, terima nggak Bu? Nggak terima. Kadang sekarang ini sombongnya tinggi, padahal ilmunya belum tuh banyak. Naudzubillah min dzalik. Makanya ibu, ya, orang tuh harus memperbanyak kapasitas, bukan memperbanyak pujian. Ya, jadi orang ikhlas itu nggak akan meninggi ketika dipuji dan tidak akan ngelokro atau menyerah karena dicaci. Itu ya gitu ya. Baik, ini kita kena dor nih, disindir nih, kita disindir. Apa dia kamu nih, mentang-mentang lah banyak titel lah, sekolah di mana-mana, lah ngaji tuh paham, lah sombong nian ya. Jangan sampai ini setelah ngaji ini sombong Ibu ya. Naudzubillah min
An syaikhina al-mihi dzil kamali. An yang kuperoleh pembelajarannya dari, an itu artinya dari syaikhina, guru kami. Siapa? Al-mihi. Maksudnya adalah Syekh Nuruddin Al-mihi, nama lengkapnya. Ini gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan di sini bukan kesempurnaan yang hakiki, nisbi Bu ya, untuk makhluk. Ibu kan misalnya masih pengantin baru, masakin suami, lemak masakannya. Gimana kata suami? Gimana mas masakanku? Wah sempurna dek. Ya, sempurna di mana? Ya sempurna dalam segi manusia. Jadi sempurna ini mungkin Syekh Sulaiman Al-Jamzuri melihat gurunya itu sosok yang perfect gitu. Mungkin beliau perawakannya bagus, ganteng, ilmunya tinggi, akhlaknya bagus gitu ya. Ya semoga kita menjadi seorang guru itu seperti itu. Orang-orang guru, murid-murid kita menilai kita seperti itu ya. Lebih lagi Allah menilai kita juga seperti ini. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kesempurnaan manusia itu terdiri dari 3 hal. Yakni dari segi amal, dari segi ilmunya, dari segi amalnya, dan dari segi dakwahnya. Jadi dia harus bisa memiliki ilmu, harus mau mengamalkan ilmunya, harus mau mendakwahkannya. Itu baru manusia yang sempurna itu. Jadi kalau dia itu berilmu tapi nggak mau beramal, belum sempurna. Dia berilmu, beramal tapi nggak mau menyampaikan kepada orang lain, belum sempurna. Dia nggak punya ilmu, beramal ya, ini bodoh kan? Bodoh beramal kan, takutnya nggak diterima Allah. Ya. Atau dia berilmu, dia amalkan ilmunya, tapi dia nggak mau berdakwah, ya nggak sempurna. Harus mau berdakwah. Semoga kita menjadi manusia yang termasuk manusia yang sempurna ya. Ya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Arju aku berharap bihi dengan nazam ini, dengan syair ini, yaitu Tuhfatul Atfal ini, ayan fa'at tullaba, ayan fa'a akan bermanfaat at-tullaba kepada para penuntut ilmu. Talib itu satu santri, tullab banyak santri. Ya, talibul ilm, penuntut ilmu atau santri. Beliau berharap ini bisa bermanfaat bagi para penuntut ilmu, wal ajra, dan supaya mendapatkan ganjaran dari Allah, wal qabula, dan diterima oleh Allah, termasuk juga diterima oleh masyarakat kaum muslimin, hingga akhirnya ini mau dipelajari oleh mereka, wasawaba, dan juga memperoleh pahala. Oke, sudah. Capek belum Bu? Capek belum? Tadi kita mulai jam 9.15 ya. Nah, masih 5 menit lagi, ya kan? Oke, di situ dia mukadimahnya. Nanti harapannya bisa dihafal, dan dalam membaca syair ini Ibu, oke, ini ada perbedaan dengan baca Al-Quran. Pertama, yang gunah-gunahnya nggak perlu dibaca, nggak perlu Ibu bacanya baca Al-Quran. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Enggak. Ini beda sama baca Al-Quran. Dievakan gitu kan. Didengungkan panjang. Enggak. Jadi bacanya ya seperti ya saya baca di audio tadi. Ghafuri ini dibaca 2 harokat. Setiap huruf hidup di akhir baris itu dibaca 2 harokat. Ya. Oke. Jadi bacanya bukan yaqulu raji rahmatil ghafur, bukan, tapi yaqulu raji rahmatil ghafuri, 2 harokat. Dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Kalau misalnya dia sukun ya sudah disukunkan. Finnuni wat tanwini wal mududi, seperti itu ya. Baik. Nah sebelum kita masuk saya perlu jelasin, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, ini buku siapa ini? Saya pinjam tadi ya. Ini sudah ya, saya hapus. Kita pakai metode penulisannya cetakan Madinah. Jadi saya misalnya ada contoh nih Al-Quran ya. Ini mushaf Al-Quran cetakan Indonesia. Ya, cetakan Indonesia. Di sini ibu-ibu sekalian yang sering kita baca sehari-hari, ini pakai kaidah penulisannya Bombay. Saya nggak tahu Bombay India apa bukan, saya nggak tahu ya.
Nah, pokoknya seperti ini. Ya. Ada yang mushaf Madinah, kalau ibu umroh ya, terus bawa pulang yang Quran warna hijau itu. Ya. Itu ada perbedaannya tulisannya. Contohnya saya contohkan di sini misalnya. Oke. Min ayyi syai'in khalaqah. Ini cetakan Madinah seperti ini. Ini yang saya pakai untuk nulis kitab Tatbiqun Tuhfah ini. Oke. Kalau dicetakan Indonesia kayak gini tulisannya. Min ayyi. Ada bedanya? Ada. Apa bedanya? Ini enggak ada tulisannya. Pertama, ya-nya di cetakan Madinah itu tidak ada titik duanya ketika dia berdiri sendiri atau di akhir. Terus yang kedua, hamzahnya kalau cetakan Madinah ada ini tanda hamzah kayak gini. Kalau di mushaf Indonesia seringkali tidak ditulis, cuman alif dikasih baris, ya. Terus di ini ada mat silah ini. Kalau di cetakan Indonesia dhammah kebalik, ya enggak. Kalau di cetakan Madinah ini ada wawu kecil. Nanti kalau yang kasrah di Indonesia kayak gini. Kalau yang di cetakan Madinah ada kepala ya-nya. Sama. Perbedaan selanjutnya adalah kalau misalnya di dalam cetakan Indonesia itu untuk huruf-huruf mat, misalnya di dalam surah Al-Fatihah ini di cetakan Indonesia Rabbil alamin. Alamin. Ini cetakan Indonesia. Rabbil alamin. Kalau di cetakan Madinah kayak gini. Rabbil Pertama, perbedaannya ini alif, ini juga alif, tapi ada kepala shot nih. Karena ini pada aslinya ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika di awal dibaca, ketika di pertengahan tidak. Contohnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Gini kan? Kalau di tempat ibu kayak gini kan? Rahmani Rahimi. Gini kan? Saya mau tanya Bu, ini sama ini bedanya apa? Enggak ada bedanya kan? Nih loh, alif ini sama ini bedanya apa? Enggak ada kan? Kenapa kok yang ini dibaca A, yang ini enggak? Karena ini artinya ini namanya hamzah wasol. Dia kalau di pertama dibaca, tapi kalau di pertengahan dia enggak dibaca. Contohnya apa? Ini enggak dibaca kalau di pertengahan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah wasal. Tapi di dalam mushaf Indonesia enggak ada tandanya. Kalau di dalam mushaf Madinah ada tandanya nih. Kepala huruf shad. Nah, terus di mushaf Indonesia ada fathah tegak dibaca 2 harokat. Kalau di cetakan Madinah enggak ada fathah tegak, adanya alif kecil ini, alif kecil. Dibaca 2 harokat. Terus huruf mad mau wawu sukun atau ya sukun di dalam cetakan Indonesia itu ada tanda sukunnya. Tapi kalau cetakan Madinah huruf mad tidak ada tanda sukun. Itu perbedaannya dikit ya. Nah nanti jadi jangan bingung Ibu, karena apa yang saya cantumkan di dalam kitab ini contoh-contohnya dari Al-Quran ditulis dengan kaidah penulisan masyriqi atau yang sering digunakan pada mushaf-mushaf cetakan Madinah. Kenapa seperti itu? Karena kitab-kitab Arab zaman sekarang yang modern itu
kalau ada nukilan Al-Quran pasti pakai kaidah penulisannya cetakan Madinah. Saya optimis semoga ibu-ibu semuanya sampai nanti bisa baca kitab kuning semuanya. Amin. Insya Allah ibu ya. Insya Allah. Ya semoga nanti suatu saat kita enggak cuma daurah tuh atfal, kita daurahnya matan jurumiyah ya. Bahas nahwu. Bahas sorof ya. Pengen ibu? Pengen nggak? Niat nggak tapi? Oke. Baik. Jadi gini bu, sedikit ya. Mumpung ini lagi nyiapin makanannya. Deom, makanannya udah siap. Ya. Sisa disiapin ya. Nah, apa? Saya pernah dapat nasihat dari Ustadz Laili Al-Fadli ya. Orang yang mempelajari tajwid, menguasai tajwid, tapi tidak menguasai bahasa Arab, itu kayak burung terbang sayapnya patah satu. Ya bisa, tapi dia akar tengah-tengah dia, nggak akan lancar. Ibu-ibu sekalian, nanti kita akan ada masanya ketika jelasin tajwid itu pasti mau nggak mau akan numbur bahasa Arab nanti. Kaidah nahwu akan ketemu nanti. Ya. Terus gimana mas? Ya belajar terus. Mas, kalau nggak bisa gimana? Udah, bisa atau tidak bisa itu urusan Allah. Urusan kita itu adalah belajar. Harus yakin. Masa kalah yakinnya kayak burung? Saya mau tanya, Bu. Kalau kita kerja, suami kita kerja, nyari uang, apakah pasti sore hari itu bawa uang? Kita kerja misalnya, jualan nih. Pasti nggak ketika jualan pasti untung? Enggak. Tapi kenapa orang-orang itu pada jualan semuanya? Karena ya yakin Allah Maha memberi rezeki. Burung berangkat pagi hari kelaparan. Apakah pasti dia sorenya kekenyangan? Belum pasti. Tapi mereka tawakalnya tinggi burung-burung itu. Pulang-pulang pasti kenyang dia. Gitu. Makanya harapannya ketika menuntut ilmu juga seperti itu. Apakah pasti kita akan paham ketika menuntut ilmu? Belum tentu. Tapi harus yakin. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu tuh yakinnya, tawakalnya itu kayak tawakalnya burung, maka Allah akan kasih kamu rezeki. Ya, rezekinya ya benar-benar dijamin sama Allah. Harus yakin dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin di sesi ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nanti kita mulai masuk ke intinya. Saya tadi emang jelasin agak panjang lebar 1 jam supaya ibu-ibu ada gambaran. Oh, kita ini bukan belajar main-main nih. Kita benar-benar pengen mengembalikan jalur bacaan Al-Quran sesuai dengan jalurnya. Tidak lagi nanti kita belajar ngangingu. Ya alhamdulillah, bukan ngalamin lagi. Ya, tapi benar-benar kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang dinukilkan oleh para ulama melalui sanad-sanad mereka yang sampai kepada guru-guru kita, dan juga ilmu-ilmu tajwid secara diroyah atau teori. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita istirahat, nanti kita kembali lagi jam berapa? Diam. 10.40 ya. Ya. Jam 10.40 kita kumpul lagi. Silakan istirahat dulu. Istirahat di sini Ibu ya. Di atas ya. Udah.